Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Amelia dari program studi bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester 2, perkembangan emosi dan sosial peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Syeful Mila MPD. Pengertian: perkembangan sosial emosional adalah proses perkembangan kemampuan anak untuk menyelesaikan diri terhadap dunia sosial yang lebih luas. Pada masa ini, anak menjadi lebih peka terhadap perasaannya sendiri dan perasaan orang lain. Selanjutnya, perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak, misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain, belajar dengan coba-coba. Anak yang belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Yang ketiga, belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang diamati. Belajar dengan mempersamakan diri anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangannya yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini, anak yang meniru emosi orang yang dikagumi. Dan selanjutnya, keempat, belajar dengan membimbing dan mengawasi anak. Diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, belajar dengan pengondisian dengan metode atau cara ini. Situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Selanjutnya, kondisi perkembangan karakter dan perubahan pada sikap dan perilaku peserta didik diduga berpotensi memberikan efek terhadap motivasi belajarnya, karena realitas perkembangan dan perubahan pada sikap dan perilaku ini akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi di milenial. Perkembangan milenial ini nyata telah merasuki sendi-sendi kehidupan secara umum, baik kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya maupun kehidupan beragama. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengidentifikasi karakter peserta didik milenial untuk mengetahui perkembangan dan ciri karakter peserta didik di milenial yang ditandai dengan mereknya, pemakaian teknologi informasi, dan media sosial yang serba connected dengan internet. Dan pembahasan terakhir, menurut peneliti, perkembangan teknologi informasi di milenial ini bukan hanya berdampak positif terhadap perkembangan karakter yang mempengaruhi sikap dan karakter peserta didik, tapi diduga dapat juga berpotensi negatif. Untuk merespon dan menyikapi hal tersebut,
Belakangan ini banyak kegiatan dan program baik dari pemerintah maupun swasta bekerja sama dengan lembaga pendidikan berkaitan dengan perkembangan terkini dari perilaku anak khususnya yang berstatus sebagai peserta didik. Hal ini dilakukan karena eksistensi mereka sangat dipertimbangkan sebagai aset dan generasi penerus bangsa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai perkembangan emosi dan sosial peserta didik.